Permasalahan di bidang kesehatan memiliki urgensi untuk mendapat perhatian bersama. Kebutuhan terhadap layanan kesehatan yang handal dan terjangkau merupakan dambaan masyarakat, terutama masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Biaya pelayanan kesehatan yang dirasakan masih sangat mahal, salah satunya dikarenakan ketergantungan bahan baku produk farmasi dan alat kesehatan yang sebagian besar masih impor. Kemandirian dalam produksi obat dan alat kesehatan di Indonesia perlu segera dikembangkan melalui kerjasama riset dan inovasi produk antara perguruan tinggi dan industri. Oleh karena itu, UGM melakukan inovasi produk alat kesehatan berupa Inasten, NPC Strip, Inasan, Keraspon, dan Gamaca. Salah satu produk inovasi yang sedang dikembangkan UGM adalah Inasten bagi para penderita penyakit jantung. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di negara maju dan berkembang. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes Kementerian Kesehatan menganalisis data yang melibatkan 41.590 kematian di seluruh Nusantara pada tahun 2014. Dari data ini, didapatkan kesimpulan bahwa penyakit jantung berada di posisi kedua penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menurut data dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan, hingga bulan Agustus 2015, dari total 9 triliun rupiah dana jaminan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk biaya pelayanan katastrofik, 48%-nya atau senilai 4,7 triliun rupiah terpakai untuk biaya pelayanan peserta BPJS Kesehatan dengan kasus jantung. Masih menurut data BPJS Kesehatan periode Desember 2014 hingga September 2015, telah terjadi peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan dengan kasus jantung. Rata-rata pertumbuhan yang terjadi hingga 28% per bulannya. Ini juga yang mengakibatkan biaya stent dan pemasangan pada jantung hingga bulan September 2015 menghabiskan dana mencapai 300 miliar rupiah. Untuk membantu mengurangi beban mahalnya biaya perawatan penyakit jantung, UGM berinisiatif mengembangkan industri produksi Inasten, stent jantung buatan Indonesia yang berkualitas dan terjangkau. Inasten merupakan hasil riset tim rekayasa biomedik Sekolah Pasca Sarjana UGM. Berfungsi untuk membantu membuka saluran koroner darah jantung yang mengalami penyempitan karena plak. Inasten telah diuji preklinik pada hewan coba di Catlab, RSUP Dr. Sarjito, dan siap diaplikasikan pada manusia. Inasten akan dimasukkan melalui pembuluh darah arteri sampai ke bagian yang memiliki plak. Lalu, balon akan dikembangkan dengan tekanan 8 atmosfer. Stent akan terkunci pada tempatnya untuk membuka saluran koroner darah. Balon lalu dikempiskan dan ditarik keluar. Kepedulian dan juga dukungan banyak pihak terhadap Inasten akan membantu proses adopsi inovasi yang dihasilkan anak negeri ini. Diharapkan dengan dukungan dan kepedulian berbagai pihak, produk Inasten ini akan segera diluncurkan. Dalam waktu dekat, UGM bekerja sama dengan mitra industri akan merilis Inasan Indonesia untuk penderita hidrosepalus. Inasan berfungsi untuk mengalirkan cairan otak dari rongga ventrikel menuju ke rongga perut atau peritoneal pada pasien hidrosepalus dengan harga yang sangat terjangkau dibanding produk serupa yang diimpor selama ini. NPC Strip adalah solusi untuk mengetahui adanya sel kanker nasofaring dalam darah pasien. Penggunaannya sesederhana tes kehamilan, dan ini adalah produk pertama di Indonesia untuk screening dini menggunakan rapid test. Keraspon adalah sponge yang berfungsi sebagai blood hemostatik pasca pencabutan atau operasi gigi. Keraspon juga merupakan spons pertama di Indonesia bersertifikasi halal dan aman digunakan. Selain produk inovasi Inasten, UGM juga sebelumnya telah meluncurkan Gamaca yang dipergunakan dalam BPJS.
Kapasitas UGM dalam memproduksi alat kesehatan per tahunnya akan mencapai 40.000 unit Inasten, 300.000 unit NPC strip, 24.000 unit Inasan, 55.000 unit Keraspon, dan 60.000 unit Gamaca. Pengembangan produk alat kesehatan ini akan menciptakan industri alat kesehatan baru yang dapat memberikan nilai bisnis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan bantuan semua pihak, estimasi nilai bisnis dari produk tersebut Dapat mencapai 375 miliar rupiah pada tahun 2025. Dengan kontribusi ini, ketergantungan impor akan berkurang dan terciptalah basis kemandirian pada beragam produk alat kesehatan. Industri alat kesehatan juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja ahli maupun operasional, mendorong terciptanya produk-produk baru melalui pengembangan riset produk lanjutan, mengurangi beban pemerintah melalui peningkatan efisiensi dan biaya pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau, sehingga pada akhirnya dapat menopang Indonesia sehat dan sejahtera.